Jangan lupa di like dan subscribe ya. Halo, salam kenal semua. Kembali berjumpa dengan Bu Sari dari SMA 2 Padang. Kali ini kita membahas materi fisika rangkaian arus searah untuk kelas 12 MIPA. Materi pertama adalah terkait dengan arus listrik dan hambatan listrik. Sebagai kompetensi dasar atau kita singkat dengan istilah KD, untuk KD 31, yaitu KD pengetahuan, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kompetensi dasar 41 nanti, yaitu terkait dengan kompetensi keterampilan, yaitu mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC. Kita lihat submateri yang pertama, yaitu arus listrik. Di awal kita tinjau terlebih dahulu terkait pembagian listrik, baik secara muatannya maupun secara arus yang mengalir. Untuk muatan, jika kita tinjau dari muatan yang bergerak atau tidak, kita bagi listrik menjadi listrik statis dan dinamis. Listrik statis yaitu listrik yang muatan listriknya berada dalam keadaan diam atau tidak bergerak, sedangkan listrik dinamis yaitu muatan yang bergerak, yang kita kenal dengan istilah arus listrik. Sedangkan dari arah arusnya, kita bagi atas arus bolak-balik atau AC, kemudian arus searah atau DC. Arus bolak-balik dapat kita contohkan seperti peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik PLN, sedangkan arus searah bisa berupa peralatan elektronik seperti jam dinding, kamera digital yang menggunakan baterai. Bagaimana menentukan arus listrik dan arus elektron? Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan elektron akan mengalir sebaliknya, yaitu muatan negatif dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, syarat arus listrik agar dapat mengalir pada satu rangkaian adalah tentunya berada pada rangkaian yang tertutup, sehingga arus listrik akan mengalir, dan nantinya hal ini dibuktikan dengan lampu yang menyala. Dalam hal ini, identik dengan arus air, di mana air akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sedangkan arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial dari yang tinggi ke yang rendah. Sedangkan arus elektron berlaku sebaliknya, dari beda potensial yang rendah menuju ke potensial yang lebih tinggi. Kita lihat besaran pertama pada rangkaian arus searah, yaitu kuat arus. Kita kenal sebagai banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik, yang dilambangkan dengan huruf I besar dan satuan ampere. Muatan yang mengalir merupakan sejumlah partikel pembawa muatan elektron.
Kemudian kita lanjutkan dengan rapat arus, dilambangkan dengan huruf J besar, yaitu buat arus listrik tiap satuan luas penampang konduktor. Jadi, dapat diperoleh satuan rapat arus sebagai ampere per meter kuadrat. Contoh soal yang pertama, sebuah aki pada kutub dialiri arus 0,5 ampere dan menyala selama 2 menit, hitung muatan listrik yang mengalir. Diperoleh muatan yang mengalir sebesar 60 coulomb. Untuk contoh yang kedua, dalam suatu tas kawat mengalir arus 32 ampere, hitung elektron yang mengalir selama 2 sekon. Kita hitung dulu arus yang mengalir sebanyak 32 ampere dikali 2 sekon, yaitu 64 coulomb. Dan kita bagi dengan nilai muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb, sehingga diperoleh 4 kali 10 pangkat 20 buah elektron. Diralat ya tulisannya. Oke, submateri selanjutnya, hambatan listrik. Kita kategorikan atas beberapa jenis, yaitu secara garis besar ada 2 jenis hambatan listrik. Konduktor dan isolator. Kita bagi atas 2 penghantar ya. Konduktor yaitu penghantar listrik yang baik, dan isolator penghantar listrik yang tidak baik. Nah, terlihat pada konduktor lampu akan menyala, sedangkan pada penghantar isolator lampunya tidak menyala. Kemudian, sesuai dengan perkembangan, kita mengenal juga istilah semikonduktor dan superkonduktor seiring dengan kemajuan teknologi. Semikonduktor ini dapat kita temukan di perangkat-perangkat elektronik sekarang ya. Nah, selanjutnya, hubungan kawat panjang dan luas dapat kita ilustrasikan seperti yang pertama. Nah, bila kita naik mobil, manakah yang lebih banyak hambatannya perjalanan sejauh 1 km atau 10 km? Yang kedua, mana yang lebih lancar jalannya berkendaraan di jalan pasar atau jalan tol? Yang ketiga, mana yang lebih enak jalan sempit atau yang jalan lebar? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, jalan yang panjang kita ilustrasikan sebagai panjang kawat, maka semakin panjang kawat, hambatan juga semakin besar. Terlihat lampunya lebih redup untuk kawat yang lebih panjang. Yang kedua, jenis jalan tadi ya merupakan jenis hambatan yang digunakan, karena semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat juga semakin besar. Jika hambatan jenis kawat lebih besar, maka lampunya juga lebih redup. Yang ketiga, jalanan sempit atau yang lebar, maka ini identik dengan luas penampang kawat. Maka semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan semakin kecil dan lampu akan menyala lebih terang. Jadi, dapat kita simpulkan faktor yang mempengaruhi hambatan kawat adalah panjang, luas penampang, dan hambatan jenis kawat. Sehingga diperoleh persamaan R sama dengan Rho L per A. Ternyata suhu juga dapat mempengaruhi hambatan dan hambatan jenis kawat, karena hambatan jenis bergantung pada bahan yang digunakan dan juga bergantung pada suhu. Dan hambatan kawat nanti
nantinya bergantung kepada hambatan jenis. Nah, sedangkan hambatan jenis itu sendiri juga bergantung kepada suhu. Rho sebagai hambatan jenis dan R nanti sebagai hambatan. Di hambatan jenis dan hambatan juga dipengaruhi oleh suhu. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Satu konduktor panjangnya 15 meter, luas penampang 3 mm kuadrat, dan hambatan jenis 0,0018 ohm meter. Contoh soal keempat juga bisa dilihat dan dipelajari. Oke, sekian. Terima kasih. Silakan berikan komentar dan tanggapan yang membangun. Semoga kedepannya kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih.